Firman Arifin, dosen PEN dan praktisi IT. Beliau merupakan penemu aplikasi robot WhatsApp Pak RT. Kita sapa narasumber kita yang pertama, Pak Firman Arifin. Assalamualaikum Pak Firman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini hadir semua ya, alhamdulillah 29 mahasiswa. Saya bersyukur sekali lagi. Tolong open cam semua ya, karena ini direkam sama saya dan insya Allah mungkin masuk YouTube-nya saya nanti ya. Sebagai apa namanya, ya ilmu kita ya bisa di-share ke yang lain, semangat kita bisa di-share ke yang lain, sehingga apa-apa yang kita lakukan ini apa ya, membawa spirit minimal untuk diri kita sendiri, spirit belajar, spirit beraktivitas dan seterusnya ya. Oke, ini halaman 1 ya. Nah, ini saya sudah share screen ya, belum ya? Belum Pak. Oke, sekarang sudah share screen. Ya. Teman-teman, kita harus bersyukur sekali lagi Anda sudah ditakdirkan masuk di kampus vokasi terbaik yang di Indonesia yang bernama Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Ya, gedungnya sebagaimana Anda lihat di belakang saya ini sebagai virtual background. Itu saya ngambilnya tahun 2016-an. Jadi gedung itu masih baru. Saya pakai drone subuh-subuh ya, agak ada subuh main-main drone di daerah itu. Saya ngambil dari sisi apa namanya barat agak ke utara dikit. Yang ini adalah gedung apa namanya, saya view dulu ya. Yang ini adalah gedung D3 yang ini yang dikenal dengan lapangan merah. Yang ini gedung D4 dan yang ini adalah gedung Pasca Sarjana. Dulu waktu saya kuliah di sini. Saya dulu alumni PEN 93 ya, angkatan 93. Belum ada D4, belum ada Pasca, sehingga saya melanjutkan sekolah di ITS mulai dari S1 sampai S3. Teman-teman, ya alangkah baiknya saya kenalan dulu lebih detail ya, biar apa ya namanya, sekali lagi menyampaikan semangat atau menyampaikan spirit ya, bahwa teman-teman PEN, alumni PEN pun seandainya nanti Anda semua lulus dan mudah-mudahan lulus semua ya, amin ya, Anda bisa terus meningkatkan keilmuan Anda terus bisa meningkatkan kemanfaatan Anda di masyarakat, khususnya minimal di keluarga Anda. Saya sekali lagi, saya alumni PEN, saat menjadi mahasiswa PEN saat itu nggak kebayang atau belum kebayang kuliah sampai S3. Karena saat itu D3 apa namanya belum ada, sekali lagi gedung kita hanya gedung yang di tengah itu gedung D3 saja. Nggak kebayang atau belum kebayang lanjut ke apa namanya ke pasca dan sebagainya. Tapi sekali lagi dengan semangat belajar, insya Allah masing-masing kita punya motivasi tersendiri untuk meningkatkan keilmuan itu. Asas keilmuan itu tentunya adalah asas kemanfaatan. Oke, teman-teman. Itu perkenalan saya dari sisi apa namanya sebagai alumni PEN. Namun alangkah lebih baiknya kalau Anda mau mendengar cerita saya, bagaimana saya apa namanya menjalani kuliah di PEN sampai akhirnya menjadi dosen. Mau Pak Toja? Boleh Pak. Boleh Pak, boleh. Boleh ya. Harapannya sekali lagi bisa jadi menjadi inspirasi ya, menjadi semangat Anda bahwa alumni PEN bisa juga menjadi seorang sarjana, seorang master, bahkan seorang doktor. Di PEN sendiri angkatan saya ada 2 yang alumni PEN jadi dosen ya, angkatan 93 ya.
Ya, ada Pak Amang sekarang jadi apa namanya Wadir 4. Ya, beliau S3-nya di Jepang, dan saya ya angkatan yang sama, hanya beda jurusan. Pak Amang Telkom, saya di LK. Saya alumni S1, S2, S3 di ITS semua, gitu ya. Sekarang saya diamani sebagai ketua senat. Ya, kemarin kalau Anda ikut pembukaan atau pengukuhan mahasiswa yang ngetok palu lah misalnya gitu ya, itu saya, nanti kita zoom ya biar Anda tahu gitu ya. Maksudnya sekali lagi biar Anda termotivasi bahwa alumni PEN pun bisa berkontribusi, alumni PEN pun bisa menjadi seseorang yang bisa manfaat bagi banyak orang ya. Belum aktivitas saya yang di sosial dan seterusnya, ini baru di PEN saja. Nah, sekarang yang menarik adalah cerita bagaimana saya sebelum masuk PEN itu. Jadi saya dibesarkan di Madura, lahir di Pamekasan ya, tanggal 25 September 74. SD, SMP, SMA di Pamekasan semua, alhamdulillah di sekolah-sekolah yang terbaik di situ ya. Akhir saatnya SMA, pendidikan saya terakhir di Pamekasan, di SMA 1 Pamekasan. Yang menarik saat semester 3, 4, ya mulai 3 dan 4 sampai 6 SMA itu adalah saya sangat rajin belajar gitu ya, sangat rajin belajar. Mulai dari bangun pagi sampai tidur gitu ya, mau tidur gitu ya, senantiasa belajar, saya megang buku macam-macam. Saya melihat gelagat saya itu, nah berhentilah belajar, mainlah sana gitu ya. Jangan belajar terus gampangannya. Saya saat itu tidak habis berpikir kenapa orang tua saya menyampaikan seperti itu. Yang ada biasanya saya ingat betul waktu SD atau SMP yang semangat belajar biasa-biasa saja atau bahkan sering main, orang tua kita boleh jadi ngomong, nah ayo jangan main terus, ya, gitu ya. Belajar kan gitu biasanya. Benar atau tidak? Halo? Betul, Pak. Ya benar, Pak. Ya, adakah yang sudah dilarang sama orang tuanya belajar? Belum. Belum, Pak. Belum ada, Pak. Itu sekali lagi kenapa orang tua melarang? Ya. Ini beneran loh, cara cerita saya beneran, dan masih ada saksinya, itu ibu saya dan kakak saya. Kakak saya ngomong gini juga, Dek, jangan belajar terus, nanti kamu gendeng ya. Gendeng itu gila gitu ya, artinya stres gitu ya, takut nggak tercapai tujuannya. Gitu. Karena yang ada dalam benak saya saat SMA kelas 2, kelas 3 itu saya harus diterima di ITB atau ITS elektro. Itu semangat saya dulu. Ya, apalagi dengan teman-teman SMA itu saling saling mensupport ya, sesuai dengan tujuan kuliah kita masing-masing. Kita punya kelompok belajar di Pamekasan sana. Artinya kita saling belajar dan saling mensupport untuk masuk di perguruan tinggi yang di sana. Ada yang masuk UNER, ada yang masuk ITS, ada yang masuk UI atau ITB. Nah, ternyata ya dalam perjalanannya itu, saat ujian tiba ya kita melakukannya, dan kita ya cukup pede lah, minimal kalau nggak masuk ITB, masuk ITS, pilihannya elektro semua. Namun apa yang terjadi, teng gitu ya, belajar sudah luar biasa sampai dilarang oleh ibu sama kakak saya. Ya maksudnya suruh main gitu. Itu membuktikan bahwa saya alhamdulillah rajin. Nah, gitu. Yang kedua, selain belajar, alhamdulillah saya juga sholat rajin ya, insya Allah masih banyak sejarah teman-teman saya di sana gitu ya, selain keluarga saya. Setiap sholat, jadwal sholat saya ke masjid ya, kadang jalan kaki, kadang naik sepeda gitu ya. Rumah saya dengan masjid nggak terlalu jauh, kurang lebih 300 meter ya. Subuh-subuh masih ngantuk-ngantuk ya kita lawan gitu. Bahkan sebelum berangkat ke masjid subuh-subuh itu saya biasanya sholat tahajud. Ya. Bisa jadi kadang satu keluarga saya yang bangun duluan di antara saudara-saudara saya. Ya, untuk buka jendela musola saya tahajud begitu. Ya. Kadang sholat di musola rumah atau ke masjid itu. Artinya saya ikhtiar sama doa itu menurut saya pribadi dan dari orang tua saya sendiri sudah cukup. Tinggal yang tawakal ini.
Artinya ikhtiar dan doa kita sudah optimal sehingga pantas tanda petik seandainya kita protes sama Allah meskipun itu tidak benar protesnya. Ya, karena Allah Maha berkehendak dan Maha tahu apa yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan. Lalu orang tua saya bilang, "Nah, kamu tidak diterima di ITB atau ITS, bukan berarti Allah tidak sayang kamu." Ya, akhirnya saya mulai agak adem gitu. Karena tanda petik protes gitu. Kenapa sih nggak keterima? Terus gimana, Bu? Ya, kamu punya rencana, Allah punya rencana, tapi yakinlah rencana Allah yang tepat. Kamu lakukan dulu apa? Karena ini sudah takdir. Jalani apa yang bisa kamu jalani. Oh gitu ya, Bu. Gimana, Bu? Coba ikut yang lain. Saat itu kan belum terkenal ya. Tahun 93 itu angkatan ke-6, saya belum terkenal seperti sekarang. Robot baru mulai kurang lebih angkatan 93, itu baru awal-awal. Ya, sehingga informasi tentang PEN itu masih belum rame seperti halnya setelah PEN menjadi juara terus selama lomba robot itu mulai tahun 93-94 itu. Teman-teman, akhirnya alhamdulillah saya daftar di PEN dan diterima, jadilah mahasiswa PEN seperti Anda sekarang. D3, teman-teman. Ya, saya di D3 EA, masih ingat saya NRP saya saat itu ya, 593 ya. Belakangnya itu juga menunjukkan urutan ya. Urutan jumlah mahasiswa saat itu 359. Jadi angkatan ke-6, jumlah total saat itu 359. Ya, kalau sekarang nggak menunjukkan jumlah total, karena kalau gitu nanti terlalu banyak panjang ini artinya. Oke, singkatnya teman-teman, saat itu untuk saya mengatakan harus sabar, harus tawakal kepada Allah dan yakinlah keputusan Allah yang terbaik. Itu terbukti saat apa? Alhamdulillah saya lulus dari PEN dan bisa melanjutkan di ITS. Itu yang pertama. Artinya hikmah yang pertama, saya bisa masuk ke tujuan saya kuliah di ITS elektro. Reguler ya, bukan extension, bukan kelas yang mahal, itu kelas reguler. Artinya gabung dengan yang pagi ya. Dulu masih ada. Ya Allah alam sekarang kok kayaknya udah nggak ada. Ya. Teman-teman, itu hikmah yang pertama. Hikmah yang kedua apa? Anda bisa tahu kira-kira? Ada 3 hikmah saya. Kenapa masuk PEN dulu? Hikmah yang kedua apa? Halo, masihkah stay tune? Teman-teman? Halo? Masih, Pak. Mas. Yang kedua adalah saya saat mau menyelesaikan S1 atau setelah sidang tugas akhir itu beberapa saat atau beberapa hari setelahnya, hari Jumat tepatnya, habis Jumatan biasanya kita duduk-duduk di teras masjid ITS ya, Masjid Manarul Ilmi, di undaan-undaannya, di tangga-tangganya itu. Terus saya disapa sama dosen PEN ya, di pundak kanan saya, "Ini Mas Firman ya?" "Oh iya Pak." Beliau masih ingat saya setelah 2 tahunan ya, 3 tahun total ya, setelah pengalaman kerja terus sekolah 2 tahunan itu, beliau masih ingat saya, terus saya salaman dan seterusnya. Beliau menyampaikan, "Mas Firman, kembali ke PEN ya." "Gimana? Apa maksudnya Pak?" "Jadi dosen di PEN. Dengar Masnya sudah mau lulus ya." Saya kaget. Ya, artinya ini hikmah yang kedua. Saya tidak ada cita-cita ingin jadi dosen. Cita-cita saya saat itu, saat kuliah awal itu, memang sejak SMA saya sudah kecenderungan ke komputer ya. Kita ada komputer. Lebih-lebih di semester 1, semester 2 itu ada algoritma pemrograman dan pemrograman lanjut bla 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 gitu ya, sampai semester berapa ada pemrograman itu. Saya tertarik, oh ini kayaknya passion saya gitu. Sehingga saat itu, termasuk guru bahasa Inggris saat itu, ya guru bahasa Inggris Anda insya Allah sekarang, itu Bu Lisa misalnya seandainya itu, beliau nanya atau beliau menyampaikan tolong pakai bahasa Inggris presentasi tentang apa profil Anda dan masa depan Anda, cita-citanya apa. Saya sebut di situ menjadi programmer. Nggak kebayang menjadi dosen. Tapi karena ditawari itu, saya juga agak kaget gitu ya. Akhirnya saya menelpon orang tua saya, dan alhamdulillah tahun 2000, insya Allah tahun 2000 ya, atau 2001. 2000, jadi handphone saat itu masih mahal ya. Ya, tapi alhamdulillah saya punya
handphone sendiri, beli sendiri ya, bukan minta ke orang tua. Karena saya sudah proyek atau mengerjakan proyek-proyek level mahasiswa tentunya ya, apa namanya, kala mahasiswa ya. Buktinya handphone mahal saat itu, SIM card saja, tahu SIM card ya, itu harganya 250.000, SIM cardnya doang ya. Sekarang SIM card harganya berapa? Ada pernah beli SIM card kan? Harganya berapa? Kartu perdana itu 5.000 dapat. 5.000. Dapat ya. Ya, dulu SIM cardnya saja 250 teman. Ya, apalagi handphonenya kan gitu ya. Memang mahal sekali dan belum semua punya handphone zaman itu. Termasuk keluarga saya nggak ada yang punya handphone. Ya, akhirnya saya nelpon ibu saya, nelponnya ke nomor rumah ya, rumah apa? Handphone kabel itu ya, ring yang bunyi gitu. Saya bilang, Bu, alhamdulillah ya. Setelah kemarin saya cerita udah lulus, ini tinggal nunggu wisuda, saya ditawari dosen tuh. Ibu saya bilang apa kira-kira? Nah itu gitu. Allah menunjukkan kamu dulu tidak langsung masuk di ITS, itu hikmahnya diantaranya selain kamu tadi kemarin sudah bisa tahun yang lalu ya, tentunya beberapa tahun yang lalu Anda sudah kuliah di elektro ITS, yang kedua sekarang ditawari dosen. Kalau misalnya bisa langsung masuk ITS atau ITB, saya ditawari sebagai dosen kan nggak? Kira-kira? Enggak. Nggak bisa jadi tidak, karena nggak ada track record saya di PEN. Tidak ada apa ya? Saya nggak jalan-jalan di gedung ini gitu ya. Saya pernah masuk ke sini karena kuliah, karena praktikum gitu ya, atau main bola di tengah lapangan ini atau apapun. Ada jejak saya di situ dan tentunya insya Allah jejak kebaikan kan gitu. Sehingga saya ditawar. Tapi saya bilang lagi ke ibu, Bu, kan ini bukan cita-cita saya. Cita-cita saya kan jadi programmer. Terus itu saya bilang, nah, sekali lagi Allah yang maha tahu dari kita. Kita punya rencana, tapi Allah punya rencana yang terbaik. Lakukanlah, insya Allah itu yang terbaik. Ya, perkara kamu suka pemrograman dan seterusnya, alhamdulillah saya akhirnya ngajar pemrograman juga seperti sekarang. Terus bisa juga menjadi konsultan bla 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 lah bahasa itu. Saya mungkin bukan konsultan, bisa dilakukan. Gitu. Alhamdulillah itu jalan semua teman-teman. Sekali lagi itu hikmah yang kedua. Dan yang terakhir hikmahnya apa teman-teman? Saat itu saya kebayang hanya kuliah sampai S1 karena orang tua saya hanya menyampaikan gini, nah, bapak ibu saya guru ya. Bapak itu hanya B3 ya, BA gelarnya. Ya, tapi alhamdulillah dengan guru beliau memiliki karirnya jadi kepala sekolah, bisa jadi pendidik sekolah ya, pengawas sekolah, baik dari Pamekasan, Madura sampai Jawa Timur. Terakhir diambil Jawa Timur. Apa Bigfoot ya dulu istilahnya. Beliau hanya mengatakan gini, nak, saya hanya wajib atau menyekolahkan kamu itu sampai S1. Sehingga beliau setelah lulus saya dari PEN, menyekolahkan lagi di tas jalur ke ITS. Tapi saat itu saya bilang, Pak, insya Allah saya bisa bayar sendiri. Karena saya sudah bekerja, saya sudah proyek-proyek gitu. Bahkan saat itu saya sudah minta kawin ya. Saya bilang, Pak, saya mau nikah ya. Bapak saya bilang, jangan dulu nak, selesaikan sekolahnya dulu. Ibu saya juga ya udah bismillah. Saya akhirnya kuliah sampai selesai. Nah, sebelum sudah dia sudah ditawarin jadi dosen. Hikmah yang ketiga apa? Ternyata hikmahnya setelah jadi dosen, hikmah yang kedua, akhirnya saya tanda petik ya, terpaksa sekolah lagi S2 dan S3. Karena itu nggak kebayang teman-teman. Seandainya saya langsung elektro ITS ataupun ITB, yang setelah lulus biasanya orang kerja dan meniti karir di pabrik atau di industri, biasanya semangat untuk belajarnya sekolah lagi itu kecil, dan sepantaran saya banyak yang seperti itu. Sudah cukuplah sekolahnya, bahkan yang hanya D3 sampai sekarang pun masih banyak ya. Setahu saya yang doktor saja hanya berdua yang saya ceritakan tadi. Artinya apa teman-teman? Ini rencana Allah yang saya tidak tahu saat itu ya, saat saya lulus SMA masih
kunyu-kunyu gitu ya, masih labil gitu ya, masih berontak misalnya, ya, apa namanya, meskipun berontak itu tanda petik pantas versi kita gitu. Tapi hakikatnya kalau kita nerima, kita ikhlas, kita tawakal, yakinlah Allah akan berikan yang terbaik. Dan itu terjawab setelah kita lakukan itu dengan penuh keikhlasan. Ya. Kira-kira Anda paham nggak saya nyampaikan ini? Paham, Pak. Paham, Pak. Saya yakin di antara Anda, boleh jadi Anda juga ada protesnya kepada Allah gitu. Anda diterima di PEN, kok gak diterima di kampus lain gitu yang Anda cita-citakan gitu. Masih ada yang seperti itu sampai sekarang? Udah enggak, Pak. Tapi pernah. Pernah sih. Artinya pernah kan? Pernah ada kan? Iya. Itu gak masalah. Itu sifat manusia memang seperti itu, teman-teman. Sifat manusia memang seperti itu. Tapi yang penting adalah what's next, ya. Apa yang akan kita kerjakan setelah ini? Dan tentunya dengan semangat. Sekali lagi, alhamdulillah saya sudah melakukan itu semua dan bisa menjadi contoh yang baik ya, yang baik bisa menjadi. Ya. Bagi teman-teman yang kebetulan ada orang tua di belakangnya atau ada speaker Anda agak keras gitu ya, sehingga orang tua Anda dengar. Salam kepada Bapak Ibu Anda semuanya yang ada di rumah. Apa namanya? Tolong Anda dekat benar dengan orang tua Anda. Seandainya saya nggak dekat sama orang tua saat itu gitu ya, saya boleh jadi gila beneran gitu. Karena saya sudah merasa belajar totalitas gitu ya, doa totalitas. Tapi karena ada kasih sayang orang tua mengingatkan, menasihati. Dan kita kalau diingatkan sama dinasihati ya jangan berontak. Padahal itu sesuatu yang baik ya, kita belajar giat itu sesuatu yang baik. Apalagi sesuatu yang tidak baik, teman-teman. Ya, jadi sekali lagi ayo kita semangat belajar. Karena ada contoh, paling enggak ada yang sudah duluan belajar di PEN, ada yang sudah duluan kuliah lanjut, begitu seterusnya. Dan akhirnya alhamdulillah bisa jadi dosen di Anda ini, ya, di depan Anda ini. Ya. Anda sekarang enak yang laki-laki ini nggak gundul-gundul ya, saya dulu gundul. Nggak apa-apa, itu pengalaman hidup gundul pertama kali. Gitu ya. Keren waktu kecil ya. Oke ya teman-teman ya, semangat ya. Jadi ayo belajar yang rajin, ya bukan berarti terus kita melupakan hak kita bermain, gitu ya. Tapi jangan dibalik ya, banyak mainnya, ya belajarnya dikit gitu ya. Oke teman-teman, itu sekali lagi sekelumit perjalanan belajar saya, hidup saya. Akhirnya saya tanda petik terdampar di PEN, dan terdamparnya insya Allah dalam kebaikan. Karena kita yakin bahwa kalau sudah ikhtiar yang terbaik, kalau sudah doa yang terbaik, dan tentunya patuh sama orang tua, yakinlah jalan itu akan menjadi lapang buat kita semua. Oke. Ini teman-teman kita lanjut ya. Ini QR code ya. Ini data saya banyak. Kalau Anda ada QR code reader, Anda bisa scan. Nggak perlu nyimpan saya ini satu persatu. Disitulah begitu Anda scan akan keluar nama-nama saya, nama sama identitas saya. Tinggal save di phone, save phone book ya. Jadi sudah ada model di phone book. Gitu. Adakah yang punya QR code reader? Satu orang aja lah paling nggak coba. Adakah? Kalau ada di scan terus di share ke teman-temannya ya. Itu sudah jadi phone book ya. Sudah? Ya Pak. Sudah? Iya, ada, Pak. Ya, kalau sudah bilang nanti di share di grup WA boleh. Sebentar Pak, sebentar. Oke. Ya Pak. Sudah, oke ya, lanjut. Ini email saya, ini website saya atau blog saya. Jadi kenapa ada IPS semua bukan PEN? Mohon maaf sekali lagi. Ini saya membuatnya atau membuatnya sebelum PEN lepas atau mandiri daripada ITS. Ya, jadi PEN itu dulu gabung sama ITS per 2012 sudah lepas gitu ya, sudah mandiri. Ya.
Jadi identitas IPS-nya saya melekat di saya gitu ya, baik email maupun blognya. Nah ini YouTube saya. Ya nanti mata pelajaran atau mata kuliah kita berbagai referensinya ada di sini ya. Tinggal Anda masuk cari di playlist, terus masuk di Algo ya, Algo FA ya di sini. Ini lengkap materi-materi apa namanya yang akan kita pelajari. Ya. Ada cukup banyak videonya di sini ya, yang Anda bisa lihat sesuai materi kita. Ya. Oke, baik. Nah, ada produk saya yang sudah Anda nikmati tadi, robot Pak RT ya. Nah, itu salah satu produk saya sebagai seorang apa namanya dosen yang meneliti, yang mengembangkan. Gitu ya. Anda bisa klik ini detail-detailnya nanti. Ya. Oke, biasanya saya berkolaborasi dengan istri apa namanya di bidang hidroponik. Jadi ini goal besarnya di apa namanya di edukasi dan apa namanya pertanaman. Teman-teman. Lanjut lagi ke sini. Saya juga punya namanya Medsos ya, biar gaul sama seperti Anda ya. Ada di Facebook, ada di Instagram ya. Selain di YouTube tadi ya. Ini Facebook saya dan hampir penuh ya. Sudah 4.993 friends ya. Tinggal 7 orang lagi. Ini mahasiswa baru juga, anak ya, yoga yang sering intens apa namanya kontak sama saya. Jadi bimbingan saya dari gelombang ya misalnya. Nah, ini yang kemarin aktivitasnya teman-teman. Anda bagian dari sini kan? Halo. Dan ini ada saya di sini. Ya, ada saya di sini. Nah, ini alumni PEN itu ada 2 yang menjadi senator sekarang itu. Ini saya, Mas Renatnya, dan ini ya, Pak Amang yang saya bilang tadi, Wadir 3. Oh, satu lagi. Oh, ini Pak Bima. Apa namanya alumni PEN juga, angkatan berapa ya? Adik kelas saya ini. Sekarang sebagai kepala pasca. Ya. Artinya ini alumni PEN bisa menjadi apa namanya menjadi pimpinan di PEN sendiri. Ya, artinya sebagai alma maternya merasa bangga, merasa apa namanya memberi contoh ya untuk adik-adiknya. Nah ini begitu di zoom sama apa kameramen saat saya ngetok palu ini ya. Sidang terbuka Senat Politeknik Elektronika Negeri Surabaya siap dibuka. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, sidang terbuka penerimaan mahasiswa baru Politeknik Elektronika Negeri Surabaya saya nyatakan dibuka. Ini Pak Direkturnya. Ini yang wakil 4-nya. Ini Pak Profesor ya, Profesor Gadet yang kemarin masih apa namanya ada lokasi ilmiah di depan Anda semua. Ini Pak Direktur. Nah ini alumni ketiga saya, Firman, Pak Ahmad, dan Bapak. Nah itu saya. Pak Direktur. Terus up. Ini Pak Direktur lagi ngasih apa namanya semangat sebagai simbol identitas mahasiswa. Oke teman-teman, itu sebagai pengenalan di Instagram juga ada nih namanya Firman Arifin juga. Saya suka koi, saya suka olahraga, gitu ya, bertawan oksigen di dalam tubuh, terus detak jantung, Pak kok tinggi ya habis olahraga, saya cek ya normal. Ini sebelum olahraga. Jangan lupa minum degannya. Nah ini kokot nih bahasa Maduranya ini kita bisa bikin sendiri. Ya jangan lupa nanti saat saya donor plasma ya saat saya duduk bla 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 jalan-jalan. Oke teman-teman, ini sebagai pengenalan awal kita